Halo, selamat datang di tutorial teladan. Pada tutorial kelima ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menambahkan bagian atau section. Apa itu bagian? Bagian adalah alat untuk memisahkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Ini berfungsi untuk memberikan identitas pada ulangan harian yang kita buat atau ujian online yang kita buat. Jika seperti ini saja, ini berarti siswa nanti tidak dapat memberikan identitas mereka. Jadi nanti akan lebih sulit kita untuk mengoreksinya. Jadi kita perlu membuat bagian agar nanti bisa terpisah dengan soalnya agar tampilannya lebih bagus. Nah, sekarang kita langsung coba saja, masih dengan menggunakan kuis yang sudah dibuat pada tutorial ketiga dan keempat. Kita hanya tinggal menambahkan bagian saja pada tutorial kelima ini. Caranya adalah yang pertama kita klik dulu bagian yang paling atas, judulnya ini. Kemudian di sini pilih tambahkan bagian atau section. Klik saja. Ya, nanti seperti ini. Nah, di sini ada bagian 1 dari 2, ada bagian 2 dari 2. Nah, bagian yang ini akan tampil sendiri, bagian yang ini akan tampil sendiri. Sekarang kita coba lihat misalnya kalau kita perhatiin jauh. Nah, sekarang akan muncul seperti ini. Soal belum terlihat sampai dengan siswa mengisikan identitas pada bagian pertama. Baik, kita lengkapi sekarang selanjutnya. Di bagian pertama ini kita lengkapi dengan identitas siswa. Misalnya kita tambahkan yang pertama nama siswa. Kemudian misalnya kita ketik kelas. Jadi kelasnya apa? Misalnya kita pakai drop down saja atau kotak centang drop down ya. Misalnya 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa membuat misalnya pernyataan kejujuran. Seperti ini. Di sini kita bisa pakai kotak centang ya. Di sini kita berikan tulisan misalnya saya akan mengerjakan ulangan ini seperti ini. Nah, agar siswa tidak melewati isian bagian ini karena ini sangat penting identitas, maka kita buat nilainya menjadi wajib diisi. Jadi semua harus mengisi bagian ini. Ya. Jadi agar ini tidak terlewat. Kemudian nanti bisa masuk ke bagian selanjutnya. Nah, bagian kedua kita baru berikan misalnya di sini judulnya pilihan ganda. Kemudian nanti misalnya di bagian selanjutnya, section selanjutnya di bagian bawah kita bisa bikin lagi bagian ketiga misalnya esai atau isian singkat misalnya. Seperti ini juga bisa. Jadi nanti kita bisa tambahkan soal untuk membuat isian singkat. Misalnya jelaskan apa itu jaringan komputer. Seperti ini. Nah, dia bisa membuat jaringan menulis dengan teks panjang menggunakan paragraf. Seperti ini. Jadi fungsi dari section adalah untuk membuat atau membagi-bagi ulangan ke dalam beberapa bagian agar tidak tertampil seluruhnya secara sekaligus. Kalau kita preview atau kita perhatiin jauh ya, jadi yang sudah kita kerjakan, kita bisa pilih tombol perhatiin jauh seperti ini. Nah, kemudian akan tertampil di sini yang pertama adalah section atau bagian dari identitas. Nah, di sini identitas kita isikan misalnya seperti ini. Jadi ini tidak bisa dilewati. Jadi kalau masih ada yang kosong, kita berikutnya seperti ini masih tidak bisa lanjut. Nah, sama juga dengan pernyataan kejujuran. Kalau kita lewati juga tidak bisa, maka di sini harus dicentang. Dengan mencentang maka dia menyatakan bahwa akan mengerjakan dengan jujur. Berikutnya kita klik. Nah, baru di sini kita bisa melihat soalnya.
ya, soal pilihan gandanya. Misalnya kita isikan sembarang saja seperti ini. Ya, kita bisa berikutnya nanti akan muncul soal isian singkatnya. Nah, di sini misalnya kita isikan jawabannya seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan jawaban yang tidak hilang, masih kembali ke awal juga masih bisa, berikutnya masih bisa. Jadi posisi belum tersubmit seperti ini. Nah, jika sudah selesai baru kita kirim jawabannya seperti ini. Nah, di sini ada respon yang berikutnya seperti ini. Nah, baik, itu tadi penjelasan atau tutorial tentang section atau bagian dalam Google Formulir, fungsi dan kegunaannya seperti itu. Untuk tutorial kelima saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.